Berharga artinya memiliki nilai berguna, penting, dan tidak sepele. Suatu pernyataan yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mati di dalam kasih-Nya. Ini memberikan semangat baru dan sekaligus menghilangkan kesedihan bagi kita, khususnya bagi orang yang ditinggalkan oleh kekasih hati kita. Demikian Paulus menyampaikan dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dua ayat sama-sama menyatakan berharga dan beruntung orang yang mati. Kematian orang di dalam Tuhan tidak sia-sia, tetapi Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya terus-menerus mengalami kesakitan dan penderitaan. Tuhan sangat tahu kekuatan kita dan Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi, kematian atau keterpisahan roh dari tubuh memberikan istirahat bagi kita atau stop penderitaan fisik yang kita alami. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin mengambil dari tema Mazmur 116 ayat 15. Tentang berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku, buat nafas yang Kau berikan buat kami hari ini ya Tuhan. Kami masih merasakan suatu kehidupan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, jamahlah hati kami dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jamah juga hamba-Mu, juga buat para pendengar, biarlah tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga artinya memiliki nilai berguna, penting, dan tidak sepele. Suatu pernyataan yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mati di dalam kasih-Nya. Ini memberikan semangat baru dan sekaligus menghilangkan kesedihan bagi kita, khususnya bagi orang yang ditinggalkan oleh kekasih hati kita. Demikian Paulus menyampaikan dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dua ayat sama-sama menyatakan berharga dan beruntung orang yang mati. Kematian orang di dalam Tuhan tidak sia-sia, tetapi ada satu jaminan yang pasti dan kekal. Kenapa kematian kita berharga? Ada 3 hal yang ingin saya utarakan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, beristirahat dari jerih lelah. Ini terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya terus-menerus mengalami kesakitan dan penderitaan. Tuhan sangat tahu kekuatan kita dan Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi, kematian atau keterpisahan roh dari tubuh memberikan istirahat bagi kita atau stop penderitaan fisik yang kita alami. Lalu yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui kematian tubuh, kita dapat berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah memberikan suatu kepastian akan kekekalan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, disediakan tempat tinggal. Ini terdapat
di dalam Yohanes 14 ayat 2. Kematian orang yang dikasihinya bukan menjadi akhir dari segala sesuatu. Setelah kematian tubuh, ada juga kekekalan. Apakah itu kehidupan kekal surga atau kematian kekal neraka? Kehidupan kekal akan dikumpulkan di salah satu tempat, yaitu Yerusalem baru, atau dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan mansion, tempat yang indah bagaikan istana. Dalam kitab Wahyu dijelaskan gambaran kemewahan Yerusalem baru. Dan tentunya tempat yang mewah itu akan menjadi bagian yang dikasihinya. Segala berkat dan kebahagiaan itu akan diberikan kepada yang dikasihinya. Setiap kita perlu merenungkan apakah kita yang mengatakan mengasihi Tuhan juga dikasihi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan ialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Apakah saudara-saudara sudah pernah dan tetap selalu melakukan perintah-perintah Tuhan? Sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita boleh mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebanyakan orang memiliki gambaran yang menakutkan tentang kematian. Sedapat mungkin orang berusaha menghindari kematian. Karena kematian berarti perpisahan atau kehilangan dan kedukaan. Tetapi bagi orang yang percaya, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian bagi orang yang percaya justru merupakan awal dari kehidupan kekalnya. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Mazmur dalam 116 ayat 15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ingat firman ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita tentang kematian dari sudut pandang Tuhan. Di saat kematian datang, orang jarang merenungkan hal ini. Karena mereka mungkin larut dalam kesedihan. Namun, sebagai orang yang percaya, kita justru mendapatkan satu pemahaman yang lebih jelas. Bahwa orang yang dikasihi Allah, kematiannya sangat berharga di mata Tuhan. Di sisi lain, hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa berharganya manusia di mata Tuhan bukan saja saat manusia itu masih hidup di dunia ini, tetapi kematian manusia pun begitu berharga di mata Tuhan. Kematian orang kudus atau kekasih Allah menjadi sesuatu hal yang bernilai, dihormati, dan bahkan sangat mulia dalam pemandangan Allah. Dalam hal inilah sidang pergabungan yang kekasih membacakan ayat firman Tuhan pagi ini. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kematian orang percaya itu menjadi berharga. Dengarkan saudara-saudara, 4 alasan mengapa kematian orang percaya itu menjadi berharga. Yang pertama, kematian menunjukkan akhir dari pertandingan iman. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini merupakan pertandingan iman. Kita, saya, dan saudara-saudara bagaikan seorang atlet yang bertanding, atau seperti seorang petinju yang siap untuk bertanding, bagaikan seorang pelari yang siap berlari sampai finish. Untuk dapat memenangkan pertandingan itu, seorang atlet perlu melatih dirinya dan menguasai dirinya. Seorang atlet harus berjuang agar dia dapat memenangkan pertandingan itu. Karena hidup ini merupakan perjuangan iman atau pertandingan iman sampai akhir hidup kita. Sampai di sini mungkin Anda sudah mengerti. Oleh karena itu, ini tidak salah apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa berharga kematian orang yang dikasihi Allah atau orang kudusnya. Allah menghargai perjuangan iman yang telah dilakukan orang kudusnya. Allah juga menghargai perjuangan iman atau pertandingan iman yang dilakukan orang yang dikasihinya sampai akhir hidupnya.
Oleh karena itu, Allah menghargai dan memandang berharga kematian orang yang kudusnya, karena hidup ini merupakan pertandingan atau perjuangan iman sampai akhir hidup manusia. Dan orang kudus Allah atau orang-orang yang dikasihi Allah memenangkan pertandingan itu. Apakah siap Anda untuk masuk di dalam pertandingan itu? Siapkah iman Anda untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup Anda? Renungkanlah tentang segala apa yang kita dengarkan selama ini tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini di mana saya membahas tentang kematian yang berharga di mata Tuhan. Saya akan melanjutkan. Yang kedua yaitu tentang kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Di satu sisi penderitaan memang perlu bagi umat Tuhan. Karena melalui penderitaan itu umat Tuhan akan menjadi lebih dewasa dan lebih bergantung kepada Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam ratapan 3 ayat 33. Sebenarnya tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Yesaya 63 ayat 9. Itu sebabnya kematian umatnya menjadi kematian yang berharga karena penderitaan mereka berakhir. Apakah Anda siap menderita di dalam Tuhan? Penderitaan itu menggambarkan dan membuat kita selalu bergantung kepada Tuhan, bukan dengan pengertian kita sendiri. Jadi apapun penderitaan saudara dan saya, biarlah bawa itu ke dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya itu. Apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini. Saat kita bergumul di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang tidak pernah kita sadari dan tidak pernah terpikirkan oleh kita bagaimana ia menyelesaikan itu semua. Dan yang ketiga, kematian membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Meskipun seseorang mengatakan bahwa ia berharap pada Tuhan, tetapi paling tidak masih ada sisi kemanusiaannya yang ia andalkan. Ketika seseorang sakit keras, keluarganya akan berpikir bahwa dokter adalah yang terbaik untuk menyembuhkannya. Apalagi kalau keluarganya itu termasuk keluarga yang kaya dan memiliki uang banyak, bahkan bisa membawa berobat ke luar negeri. Tetapi kematian membawa manusia pada suatu kesadaran bahwa kemampuan manusia terbatas adanya. Dan saat seperti itulah manusia belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan mencari penghiburan darinya. Disitulah baru Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Allah menghargai perjuangan hidup manusia dalam menghadapi pertandingan iman sampai akhir hidupnya. Dan Allah menjanjikan mahkota yang abadi kepada mereka yang memenangkan pertandingan iman itu. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, kekayaan harta, segala barang-barang mewah, itu tidak membawa kita kepada Tuhan. Tetapi sandaran kita selalu di dalam Tuhan, itu yang menjadikan kita lebih berharga di mata-Nya. Mungkin banyak manusia sekarang yang menganggap bahwa segala apapun yang di dunia itu dinilai dengan uang atau harta. Tetapi satu yang saya pikirkan, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Sama seperti kita saat kita akan datang lahir ke dunia ini. Kita tidak membawa apa-apa. Begitu juga saat kita akan pergi dan meninggalkan dunia ini. Disinilah kesadaran manusia akan pentingnya untuk tetap bersandar dalam Tuhan. Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bukan kepada pemikiran kita dan pengertian-pengertian manusia yang ada di sisi kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk selalu tekun mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan
biar iman kita semakin bertumbuh, dan Tuhan memberikan hikmat selalu dalam hidup kita. Saya akan lanjut yang keempat, bahwa kematian adalah pintu masuk untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hidup manusia hanya sementara, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana melalui kehidupan yang kita sementara ini kita mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Bagaimana kita menebus waktu kita yang sementara ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus, bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup orang yang akan datang. Orang-orang yang dikasihi Allah melakukan hal ini. Mereka menggunakan waktu hidup mereka yang sementara untuk mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Kristus yang adalah juru selamat mereka. Selama berada di dunia, kemanapun pergi, Yesus hampir selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan senang hidup bersama umatnya ketika hendak naik ke sorga. Tuhan berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 3. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Anda bisa buka di dalam Yohanes 17 ayat 24. Allah menghargai kehidupan manusia yang sementara dan akan menggantikannya dengan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang dikasihinya. Kematian akan membawa kita kepadanya. Marilah kita memandang kematian dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita akan tabah dan tidak kehilangan sukacita ketika orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala kehidupan orang-orang yang tetap selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Jadi, ingat saudara-saudara, ada 4 alasan mengapa kematian orang percaya itu menjadi berharga. Yang pertama, kematian menunjukkan akhir dari pertandingan iman. Dan yang kedua, kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Yang ketiga, kematian membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Dan yang keempat, kematian adalah pintu masuk untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Siapkah saudara-saudara untuk mati di dalam Tuhan dan menggunakan apa yang selama ini kita hidup di dunia ini untuk selalu setia bersama Tuhan dan melakukan segala perintah dan firman-Nya? Cukup mudah dan simpel yang mungkin kita dengarkan saat ini. Tapi saya yakin dan percaya saat kita semua serahkan itu dalam Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Apa yang sebagian baru kami dengarkan dari segala kebenaran firman-Mu tentang hal kematian. Tuhan, biarlah selama kami hidup, kami tetap selalu bergantung dalam Engkau. Engkaulah sandaran dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan, buat para pendengar. Biarlah hati dan jiwa mereka semakin dikuatkan dalam Engkau dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami yakin percaya Allah yang punya kuasa atas kehidupan kami. Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami melalui segala firman-Mu dan khotbah yang kami dengarkan setiap pagi. Biarlah kami semakin disadarkan tentang arti kehidupan ini di dalam Engkau. Jadi hidup kami tidak sia-sia selama kami bersandar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami untuk selalu dekat di dalam Engkau. Dan biarlah hanya di dalam nama Allah Bapa kami yang di dalam surga dan Tuhan Yesus Kristus, hidup kami diberkati.
Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara pembahasan tentang segala kematian yang berharga di mata Tuhan hari ini. Dan biar kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara. Dan saya akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup kami. Haleluya. Amin.